Tapi kalau Anda sudah nikmat sholat, ada halawatul iman, kenikmatan iman, Allahu Akbar, tertinggal tahajud pun. Subuh jam 4:08. Anda bangun jam 4, begitu bangun ya Allah terlambat. Disebut terlambat, padahal subuh aja belum. Karena merasa tertinggal tahajud. Kehilangan duha nggak enak. Kalau sudah begitu halawatul iman. Kalau Anda sudah sampai ke puncak itu, maka ketika Anda menyebut Allah, minta sesuatu, seketika akan dikabulkan. Dan di ayat ini pun, di surat ini, kami akan turunkan keterangan-keterangan yang jelas tentang hukum-hukum ini. Perhatikan nih, ketersambungan kalimatnya. Pertama kata Allah, saya turunkan satu surat yang kalau engkau pelajari, engkau dapat cahaya. Kedua, kalau sudah belajar, engkau amalkan supaya engkau dapat cahayanya. Yang ketiga kata Allah, ini bukan sekedar saya terangkan, ini bukan sekedar saya turunkan ayatnya, tapi pun saya terangkan keterangan-keterangannya sampai jelas, supaya engkau tidak bingung mengamalkannya. Gini, kalau gambaran lengkapnya, maaf ya, kata Allah, saya turunkan satu surat nih, pelajari. Dalam mempelajari itu, saya turunkan keterangannya sampai jelas. Kalau mata, begini cara menggunakannya, sampai jelas. Kalau tangan, begini cara menggunakannya, sampai jelas. Kalau ibadah, begini cara melakukannya, sampai jelas. Dan kau amalkan semua itu. Saya tidak akan biarkan, ya, saya tidak akan biarkan, kata Allah, engkau belajar surat An-Nur ini, tapi tidak mendapatkan kejelasan di dalamnya. Saya terangkan sejelas-jelasnya. Karena itu kata Imamain Al-Jalalain, ya, yang dimaksud dengan bayyinatin, ayatin bayyinatin, wadihatid dilalah. Semua petunjuk-petunjuknya akan jelas di ayat itu. Nanti kita insya Allah akan baca, begitu masuk ke ayat yang kedua, kita akan temukan hukumnya, semuanya akan jelas, tidak ambigu. Jadi Anda pun kalau baca nggak akan bingung. Saya terangkan sedikit akan langsung paham. Yang dimaksud zina begini, begini, begini. Jadi kalau sudah ada bagian itu berarti zina. Di luar itu berarti bukan zina. Pezina seperti ini, hukumannya begini. Sampai ke hukumannya disebutkan oleh Quran. Sampai hikmahnya. Kenapa saya turunkan hukum ini, kata Allah? Supaya kalian bisa begini, begini, begini. Sampai sejelas-jelasnya. Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Saya tutup. La'allakum tadhakkarun. Kalimat tadhakkarun sebetulnya asalnya tatadhakkarun. Tapi taknya dihilangkan satu. Menjadi tadhakkarun. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat seperti ini. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin tatadzakkarun. Tapi dibuka kalimat tadzakkarun dengan menggunakan la'allakum. Ada rahasia apa di balik la'allakum? Bahkan saking pentingnya la'allakum ini, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri ayat puasa. La'allakum tattaqun. Padahal bisa Allah mengatakan misalnya tattaqun tanpa la'allakum. Kenapa kemudian kata la'allakum muncul dan disebutkan di dalam Al-Quran setidaknya sebanyak 57 kali? Insyaallah kalimat la'allakum tadhakkarun kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada waktu sekitar 15 menit. Saya coba jawab dulu ini. Saya jawab atau saya sempurnakan dulu? Saya sempurnakan cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit ya? Baik, nanti saya jawab ini 10 menit ya. Baik, jadi yang 2 jam saya jadikan 5 menit. Cepat. La'allakum. Ya gitu. Itu disebut harfut taraji di ilmu nahwu. Ya. Harfut taraji, bukan taraji, taraji. Ya. Taraji. Taraji itu kata Imam As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan. Taraji. Taraji itu huruf yang menunjukkan harapan, tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali Anda serius menjalankan perintah dan hukum-hukumnya. Saya ulang, huruf yang menunjukkan harapan yang tidak akan mungkin dicapai kecuali Anda serius menunaikan ketentuan dan hukum-hukumnya. Misal, apa tujuan puasa? Tujuannya supaya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang puasa diharapkan takwa. Tapi sebelum masuk kalimat takwa dibuka dengan la'allakum kata Allah. Kenapa ada kata la'allakum? Memberi kesan kepada kita tidak semua orang puasa akan takwa. Kecuali yang puasa itu serius menjalani hukum puasanya.
Aturan yang berlaku saat puasa. Kata Allah saat puasa, tingkatkan ibadah, tingkatkan. Kalau Anda tingkatkan, Anda akan takwa. Nggak ditingkatkan, nggak akan takwa. Makanya banyak hadis-hadis palsu berkeliaran supaya kita nggak maksimal ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu hadis palsu. Jadi habis sahur tidur lagi, ya. Habis subuh tidur lagi. Bahkan ada yang baru sahur dan nanya, buka jam berapa? Baru sahur. Yang seperti itu sulit dapat takwa. Kenapa? Karena aturan gak diikuti. Kata Allah, jaga, tahan perbuatan maksiat. Puasa menahan maksiat. Makanya orang sejahat apapun, kalau sedang puasa bisa liburan, Pak. Ya, koruptor tuh libur dulu korupsinya. Kalau sedang puasa. Pencuri libur dulu. Bahkan pemarah pun itu bisa nggak marah saat puasa. Anda bayangkan kadang-kadang ada orang marah, nggak ada sebab, nggak ada hujan, itu bisa marah. Tapi saat puasa tenang aja. Jam 6 kurang seperempat, jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat diprovokasi orang. Kamu begini, padahal dia pemarah, nggak marah, biasa aja begini. Temannya bingung, kok ente nggak marah? Ntar habis maghrib. Maghrib lupa. Nah, jadi nggak semua orang puasa itu bisa takwa kalau saat puasanya tidak serius dia jalani. Sama persis dengan yang ini. Kata Allah, saya turunkan satu surah ini supaya engkau dapat cahaya dan supaya engkau bisa dekat dengan Allah. La'allakum tadzakkarun. Asal kata kalimatnya dari kata zikir. Zikir itu kalau bahasa Indonesianya ingat. Zikrullah, ingat Allah. Tapi kalau dalam kosakata Al-Quran tidak pernah disebutkan zikir kecuali semua amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi ingat, intinya kalau semua orang sudah zikir artinya dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Makanya salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, saya Allah, kata Allah pada Nabi Musa. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat supaya engkau dekat denganku. Makanya ketika kita sedang salat kita merasa dekat dengan Allah. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa dekat dengan Allah. Doa, zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kalau sedang punya masalah, sebut aku. Berdoa. Minta padaku dengan khusyuk dalam jiwamu. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau orang sedang berdoa, merasa dekat dengan Allah. Yang disebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, istighfar, zikir. Kalimat thayyibah, zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau habis selesai salat berzikir. Apa puncak zikir? Membangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, sekali menyebut Allah, langsung diperhatikan dirinya. Kalau Anda sudah dekat, makanya salat itu latihan supaya dekat. Kalau sudah dekat, rajin salat, rajin tahajud, sampai Anda dapatkan kenikmatan salat. Ciri orang yang nikmat salatnya, dia ketinggalan salat sunnah pun hatinya gelisah. Kalau belum nikmat, maaf, ketinggalan fardu pun biasa. Ini udah qomat nih, tenang aja, asalnya masih 2 jam lagi. Masih biasa. Tapi kalau Anda sudah nikmat sholat, ada halawatul iman, kenikmatan iman, Allahu Akbar, tertinggal tahajud pun. Subuh jam 4:08. Anda bangun jam 4, begitu bangun ya Allah terlambat. Disebut terlambat, padahal subuh aja belum. Karena merasa tertinggal tahajud. Kehilangan duha nggak enak. Kalau sudah begitu halawatul iman. Kalau Anda sudah sampai ke puncak itu, maka ketika Anda menyebut Allah, minta sesuatu, seketika akan dikabulkan. Turun langsung satu ayat. Quran surah kedua, ayat 152. Paling kanan sebelah bawah, diusap. Fadhkuruni azkurukum. Fadhkuruni, kalian sebut aku. Minta. Ya Allah, minta. Minta rezeki ya Allah ya Razak. Minta ilmu ya Allah ya Al-Alim. Supaya enggak diganggu di karir, di jabatan, di pekerjaan, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Al-Malik, minta. Ada orang yang baru minta seketika dikabulkan. Azkurkum, aku sebut engkau, aku kabulkan. Makanya para nabi itu sering minta lewat salat. Salat, Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat ke-14 tadi. Nabi Isa salat, Yesus salat. Salat, ya, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria salat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Semua salat. Salat. Dan dahsyatnya ketika salat menyebut Allah. Nabi Zakaria minta, ya Allah pengen keturunan, langsung dikasih. Fanadatul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anallahi basyiraka bi Yahya. Dijawab. Makanya orang-orang soleh sepeninggal Nabi SAW, jika ada keperluan dalam hajat mereka, mereka sholat, minta.
dan menyebut kepada Allah. Karena itu perintah. Di mana perintahnya? Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau engkau punya hajat, silahkan terima masalah dengan sabar, lalu sholat. Dalam sholat minta. Makanya ketika Anda minta, hadis qudsi, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba benar salatnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, lihat hadis qudsиnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi. Untuk hambaku kalau benar salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Ada yang dahsyat. Ada yang dahsyat. Ada orang yang belum memohon, belum minta, baru terbersit di hatinya, langsung Allah kabulkan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu banyak. Itu banyak. Nah kalau Anda ingin dapatkan seperti itu, Anda mesti punya kuncinya. Apa di antara kuncinya? Banyak. Salat, baca Quran, kan? Disebut zikir, sering berdoa. Tapi ini saya turunkan kata Allah satu surat langsung yang kalau Anda pelajari dan amalkan isinya, Anda mendapatkan cahaya yang dengan cahaya itu Anda langsung dekat dengan Allah. Ingin apapun langsung Allah kabulkan. Karena itulah di ayat pertama surah An-Nur Allah buka dengan kalimat tadzakkarun di ujungnya. Saya turunkan surat ini bagi saya kata Allah, nggak penting apa yang kalian kerjakan, tapi ini penting buat kalian supaya kalian dekat dengan saya. Kalau sudah dekat dengan saya, apapun yang kalian minta aku berikan. Bahkan kalau kalian belum memohon dengan suara kalian, terbersit di benak kalian, aku akan kabulkan kata Allah sepanjang itu kalian butuhkan. Di Allah menurunkan surat An-Nur ini untuk kita, Pak, Bu. Ibu pengen apa? Kata Allah, saya kasih. Jangan-jangan selama ini bukan aku nggak kabulkan, kalian masih jauh dariku. Masih ada maksiat nih kayak gini nih. Nih. Ya. Kalau gelas gak ada tutupnya begini, dimasukin apa aja gampang. Tapi kalau sudah ada tutupnya, tisu begini terhambat. Seperti ini, gak akan masuk. Kata Nabi kalau orang sudah maksiat di hadis Muslim, maka di hatinya ada naktas sauda, noda hitam, nutup nih kecawan hatinya. Semakin tertutup jadi hijab begini. Makanya ada orang yang diingatkan susah, dengar azan marah-marah. Lihat orang pakai pakaian muslim malah marah. Ya, lihat orang baca Quran jadi sewot. Susah diingatkan. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la. Kenapa? Karena di hatinya ada hijab, di telinga ada hijab, di matanya ada hijab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Masalahnya apa? Karena rajin maksiat. Buka lagi sampai An-An'amnya. Ayat ke-25-nya. Wa fi adhanihim waqra. Kenapa di telinganya ada sumbatan? Makan yang haram. Makannya haram. Bukan cuma makanan-makanan dalam jenis yang fisik, babi haram, bukan cuma itu. Maaf. Makan harta haram, korupsi haram, mencuri haram, menipu haram, nyogok haram, riba haram. Karena masuk ke dalam dirinya, makanya mendekat ke hukum Allahnya susah. Jadi kalau banyak yang haram, mendekat ke hukum Allah susah. Mau sholat susah, baca Quran susah, berhijab susah, ya, mau sholat susah. Nanti kata Allah ini saya turunkan nih, belajar dari sini. Kalau sudah kalian amalkan semuanya, saya jamin kata Allah, kalian saya berikan cahaya dan kalian akan dekat dengan saya. Kalau dekat dengan Allah, apapun yang diminta segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi itu ayat tidak hanya cukup dengan amin. Karena akhirnya ditutup dengan kalimat la'allakum. Karena ada kata la'allakum artinya tidak semua orang yang belajar surat An-Nur ini akan dekat dengan Allah, kecuali orang yang sungguh-sungguh belajarnya. Karena itu ayat pertama ini menjadi landasan yang paling pokok. Saya ingatkan dari sekarang, mulai pertemuan berikutnya tolong serius belajarnya. Dan niatkan betul untuk mendekat kepada Allah. Jangan diniatkan karena ustadznya, jangan diniatkan karena tempatnya, jangan diniatkan karena orang datang saya pun datang. Tidak, niatkan karena Allah. Karena sejak Anda meniatkan itu, kemudian hisab mulai berlaku. Innamal a'malu binniyat. Jadi begitu amal diniatkan, hisab Allah langsung berlaku. Hisab itu perhitungan Allah. Langsung diberikan tuh pahalanya dan langsung diberikan jaminannya. Jadi begitu Anda tahu, oh, tanggal sekian pembahasan An-Nur. Niatkan, saya akan datang karena Allah untuk merubah diri saya supaya lebih baik di hadapan Allah. Begitu Anda niatkan, dicatatkan. Di jalan sebelum berangkat meninggal. Saat dicatatkan itu pahala sudah dapat walaupun Anda belum hadir di masjid. Paham? Nah, karena itulah kemudian taknya dihilangkan satu, harusnya tatadzakkarun, tapi dihilangkan salah satunya untuk dipercepat. Tadzakkarun ingin menyebutkan pesan bahwa kalau kalian sudah hafal dan mengamalkan semua isi ini, kalian akan cepat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan ada lagi sekat-sekat yang menghambat kalian mendapatkan rahmat Allah.